Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Rasul Petrus dan Paulus menjadi rasul yang unggul, yang kita kenal dengan baik. Bagaimana hidup dan juga perjuangan mereka sebagai rasul. Namun itu tidak serta-merta ada di dalam diri mereka semangat perjuangan itu. Tetapi melalui sebuah proses yang panjang. Berawal dari pengenalan mereka akan Kristus. Kita ingat Rasul Petrus itu dijumpai oleh Yesus ketika sedang bekerja, menjala menjala ikan. Ketika dia sedang bekerja, tidak ada gambaran sedikit pun di dalam pikiran Petrus dan saudara-saudara yang lain tentang Yesus. Berbeda dengan Paulus. Ketika dia sedang bersemangat untuk membinasakan pengikut-pengikut Kristus, membunuh pengikut-pengikut Kristus, dia akhirnya diubah oleh Kristus. Kita masing-masing juga mungkin mengenal Kristus, mengenal Tuhan secara berbeda. Setelah Petrus dan Paulus mengenal Kristus, mereka kemudian berubah menjadi dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Kemudian setelah memutuskan untuk mengikuti Kristus, mereka hidup atau tinggal bersama dengan Kristus. Semakin dekat dengan Kristus. Kemudian di dalam tinggal bersama Kristus, mereka mulai pelan-pelan mengerti apa sebenarnya ajaran Kristus. Dan juga mulai mengerti siapakah Kristus itu. Kalau orang tidak tinggal bersama Kristus, tidak mengalami kedekatan bersama Kristus, dia akan semakin tidak mengenal siapakah Kristus. Kemudian, karena kedekatan dengan Yesus dan juga tinggal bersama dengan Yesus, mereka semakin mengimani dan mencintai Yesus. Berawal dari pengenalan, berpuncak pada iman dan cinta yang mendalam akan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Petrus mengungkapkan sebuah pengakuan iman ketika ditanya oleh Yesus, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Dia katakan dengan lantang, dengan tegas, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Dan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah engkau. Karena apa? Karena Bapa-Ku di surga yang menyatakan itu kepadamu. Allah lah yang memperkenalkan dirinya atau membuat dirinya dikenal. Jadi kita mengenal Allah karena pertama-tama Allah terlebih dahulu memperkenalkan dirinya, membuat dirinya dikenal. Anugerah dari Allah. Melalui pengalaman iman kita akan Allah. Dan kita yang mengalami dan menemukan Allah dalam pengalaman iman pada akhirnya mengakui Allah sebagai Sang Juru Selamat. Dalam bacaan ketika Kamis Putih kita akan mendengar bahwa Yesus mengatakan begini, "Kamu katakan aku guru dan Tuhan."
benar atau tepat apa yang kamu katakan itu. Aku memang guru dan Tuhan. Jadi ada orang yang menguji orang-orang Kristen ya. Kalau kamu saat ini juga menunjukkan di dalam Alkitab Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Hari ini juga saya akan menjadi Kristen, pengikut Kristus. Kalau kita lihat di Injil itu tidak ada Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Namun kalau kita melihat bacaan ini yang berkaitan dengan ini, Yesus katakan akulah guru dan Tuhan. Benar, tepat. Memang aku guru dan Tuhan. Jadi Yesus mengamini, menyetujui apa yang dikatakan para murid tentang dirinya. Jadi kita melihat di sini dalam iman Katolik kita meyakini bahwa Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya. Yang membawa keselamatan itu, tetapi tidak dengan paksaan. Yesus tidak katakan, saya Tuhan, percaya pada saya. Tidak. Melalui pengalaman iman kita masing-masing, dan melalui anugerah dari Tuhan sendiri, kita akhirnya menemukan bahwa benar, Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat saya. Jadi tanpa paksaan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Putra Allah yang hidup. Petrus mengaku Yesus sebagai putra Allah yang hidup. Memang betul. Yesus menjadi putra Allah yang hidup. Karena seluruh perjalanan hidupnya kita melihat Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus memberikan air kehidupan. Yesus mengatakan dirinya sebagai roti yang hidup. Kehadiran Yesus seluruh dirinya menghadirkan kehidupan. Dia mengantarkan kita semua pada akhirnya memperoleh kehidupan yang kekal. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Petrus dan juga Paulus berani mewartakan Kristus sampai sehabis-habisnya, mengorbankan diri mereka karena mereka tahu, mereka mengerti, mereka meyakini dalam iman yang kokoh bahwa Yesus sungguh putra Allah yang hidup. Mereka mencintai Kristus sampai sehabis-habisnya. Sebagaimana Yesus sendiri mencintai manusia sampai sehabis-habisnya. Mengorbankan dirinya seutuhnya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Rasul Petrus dan Paulus tidak memulai menjadi murid sebagai orang-orang yang hebat. Petrus penakut, bahkan dikatakan menyangkal Yesus 3 kali. Paulus pernah menjadi penganiaya orang-orang Kristen, berusaha menghancurkan gereja. Namun melalui rahmat Allah, mereka diubah dan mereka berani memberikan hidup mereka bagi Kristus. Kita pun bisa merenungkan bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang yang mempunyai kekurangan untuk membangun gerejanya. Kita juga demikian, ibu bapak, saudara-saudariku, mempunyai kekurangan, kerapuhan, kelemahan, masa lalu yang kelam. Mungkin kita pemalu, minder, terlibat dalam kejahatan, tidak pandai berbicara, gugup, atau punya kelemahan-kelemahan lain. Namun kita masing-masing juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Melalui tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, di mana saja kita berada. Dan
tugas dan pelayanan kita itu, bagaimana kita melayani Tuhan itu dengan cara yang berbeda-beda. Seperti Petrus dan Paulus, kita juga punya tugas penting untuk mengajarkan, menunjukkan teladan iman, dan mewariskan iman yang benar kepada anak cucu kita. Iman akan Kristus, Putra Allah yang hidup. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita lihat di media sosial itu banyak sekali sekarang itu orang-orang Katolik, orang-orang Kristen bangga menjadi Katolik, menjadi pengikut Kristus. Namun yang paling penting adalah kita tidak hanya sekedar bangga, tetapi kita juga menghidupi apa yang diajarkan oleh Kristus. Menjadikan Kristus sebagai dasar pijakan utama hidup kita. Hidup keluarga kita dan juga hidup kita masing-masing. Mari Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih, kita membangun keluarga dan hidup kita masing-masing di atas dasar Kristus. Kita juga berusaha menjadi batu karang, batu yang hidup, yang pada akhirnya bisa membangun gereja yang kokoh. Kita berusaha supaya kita ini adalah batu-batu ya, yang membangun gereja Kristus. Kristus sebagai dasar, kita adalah batu-batu yang disusun di atas dasar Kristus itu. Dan kita berusaha menjadi batu penjuru, bukan menjadi batu sandungan. Dan akhirnya selamat merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Selamat juga bagi bapak-bapak yang merayakan nama pelindung Santo Petrus dan Paulus. Tidak mungkin ibu-ibu ya. Mungkin Ibu Petra atau Ibu Paula mungkin mengambil inspirasi dari nama Santo Petrus dan Paulus. Selamat merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Santo Petrus dan Paulus, doakan kami semua. Amin.